Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mau bertanya Ustaz, mohon penjelasannya masalah Jumat Ustaz. Kemarin saya pernah juga mendengar Muhammad menyampaikan, dia tengah menyampaikan khutbahnya, apabila misalnya kita terlambat, beliau menyampaikan lebih baik kita mendengarkan khutbah daripada kita sholat sunnah. Dan juga kemarin kita pernah mendengar juga, kalau kita telat, kita terlebih dahulu sholat qabliyah, baru kita duduk mendengarkan khutbah. Jadi mohon penjelasan Ustaz agar tidak ada keraguan untuk dalam pengamalan. Yang kedua yang ingin saya tanyakan juga di dalam sholat, misalnya kita di dalam sholat fardu, kita ini lupa menonaktifkan HP Ustaz. Lalu HP kita ini misalnya berbunyi, mengganggu jamaah. Jadi kita pun merasa gelisah dengan bunyi HP itu. Jadi macam mana misalnya kalau kita bergerak, mungkin bergeraknya ini kan lebih daripada 3 kali untuk mematikan HP itu. Apakah sama dengan mungkin mudarat seperti yang pernah dijelaskan? Mohon penjelasan, apakah boleh kita mematikan HP itu untuk tidak mengganggu jamaah yang lain? Mungkin terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau khutbah sudah dibacakan oleh khatib, lalu kemudian ada orang yang baru datang dan masuk ke masjid, apa yang mesti dia lakukan? Bagi orang tersebut bisa memilih salah satu dua hal. Duduk, tidak mengerjakan sholat sunnah, langsung mendengarkan khutbah, atau sholat sunnah lebih dahulu tapi tak boleh lebih daripada 2 rakaat. Sholat sunnahnya cuma 2 rakaat aja, dan itu tak boleh membaca surah-surah yang panjang, singkat-singkat aja sholat sunnahnya. 2 hal ini sama-sama boleh. Ada orang sampai ke masjid, khatib sudah baca khutbah, duduk dia langsung, boleh. Atau dia sholat sunnah dulu, boleh, tapi ada tata caranya. Bagi yang melaksanakan sholat sunnah, itu 1, sholat sunnahnya tak boleh panjang-panjang. 2, tak boleh lebih daripada 2 rakaat. Kalau lebih daripada 2 rakaat, yang lebih itu dianggap haram. Kalau panjang, maka panjangnya dianggap haram. Itu boleh singkat, sholat sunnah singkat. Kalau dia memilih duduk, tidak mengerjakan sholat sunnah, maka dia dianjurkan baca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, 3 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pengganti daripada tahiyatul masjid yang tidak dia lakukan. Kan mestinya orang masuk masjid tahiyatul masjid. Kalau yang ditanya mana yang lebih bagus, lebih afdol, lebih utama, yang afdol, yang lebih bagus itu duduk, Pak. Jadi ya kalau mengerjakan sholat sunnah boleh, tidak masalah. Tapi kalau tanya yang lebih bagus, lebih utama, itu duduk. Duduk karena mendengarkan khutbah itu kewajiban. Wajib itu. Mendengarkan khutbah itu wajib. Buktinya kalau berbicara ketika khutbah dibacakan kan haram. Khutib baca khutbah, bapak ngomong, haram gitu. Qaul jadid itu bilangnya pendapatnya begitu. Tak boleh kita bicara. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. 3 Pak perintahnya. Perintah Bilal itu. Ansitu, diam dan simak. Wasma'u, dengarkan. Wa ati'u,
taat, patuhi apa yang diperintahkan itu. Rahimakumullah, maka kalian pasti akan dirahmati Allah. Jadi khotib itu Pak, itu punya apa ya? Punya kekuasaan. Bayangkan apa yang diucapkan harus disimak, tak boleh diam. Tak boleh simak dan diam. Apa yang diucapkan didengarkan. Apa yang diucapkan harus dipatuhi. Rahimakumullah, maka kalian pasti dirahmati Allah. Kata Bilal itu kan, ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Yang tak boleh ngomong itu dimulai dari khotib baca khutbah sampai khotib duduk. Kalau khotib duduk tak apa-apa ngomong tuh kan, pas duduk di antara dua khutbah itu enggak apa-apa. Begitu juga ketika khotib memulai khutbah yang kedua sampai selesai khutbah. Kalau sebelum sholat itu gimana Pak Ustaz? Ngomong dulu sebelum sholat. Oh tidak apa-apa, tidak haram, karena yang tak boleh ngomong itu ketika ketika khotib membaca khutbahnya. Itu yang mesti dipahami. Jadi yang afdal duduk mendengarkan khutbah. Yang ingat, yang boleh sholat sunnah tadi orang yang baru datang Pak ya. Kalau dia udah datang dari tadi, kebetulan yang jadi khotib tak cocok dengan dia, biar tak dengar saya, kata dia. Ini pasti nak nyinggung saya nih, kata dia. Akhirnya sholat sunnah. Haram tuh sholat sunnah tuh. Kenapa? Karena dia bukan orang yang baru datang. Itu yang mesti dipahami seperti itu. Tapi kita sudah jadi budaya Pak. Budaya ini memang repot untuk merubah. Kalau kita baca Barzanji itu, baca Barzanji itu, di Barzanji itu disebut, saya lupa kalimat panjang itu. Yang ingat tuh saya ada khutbatil jumu'iyah, ada gitunya. Ada itu. Rasulullah itu kalau sholat Jumat memanjangkan sholatnya, memendekkan khutbahnya. Itu. Cuma udah terjadi di budaya kita ya, memanjangkan khutbah, memendekkan sholat, kebalikannya ya tidak masalah ketimbang tidak sholat Jumat sama sekali. Seandainya ada orang misalnya khutbahnya singkat gitu, sholatnya panjang gitu, Bapak jangan salahkan, itu nurut ikut yang ada di Barzanji itu ya, ada di Barzanji itu. Maka ambillah yang sedang-sedang aja, sedang 7 menit, 10 menit gitu. Jangan sampai khutbah sampai setengah jam. Ini bukan khutbah lagi, nak ceramah Pak, kok sampai setengah jam gitu. Kenapa sampai setengah jam? Soalnya udah dikonsep, udah disiapkan memang. Sayang lah Pak Ustadz, tak kami baca, setengah bulan kami berlatih, kata dia. Nah itu repotnya kalau pakai teks itu. Jadi harus selesai apa yang yang dihafalkan. itu repot. Sama dengan orang Pak, cerita kawan nerima pengantin. Ini orang datang udah ramai, udah sempit, panas dah begitu. Dia jadi sambutan pengantin panjangnya minta ampun. Kenapa? Pas ditanya, kenapa tidak disingkat-singkat? Sayanglah, seminggu kami dah hafalkan katanya. Jadi karena hafalan pula. Jadi mesti kan kondisional, mestinya begitu. Jadi khutbah itu sebenarnya singkat Pak. Maka saya sering sampaikan, kita semua ini itu sebenarnya harus pandai khutbah itu. Iya. Siapa tahu darurat Pak, perlu dukun terjun, kan Bapak siap. Tengok kanan, tak ada kawannya. Tengok kiri, tak ada. Oh,
Bapak tak usah mundur Pak, maju terus pantang mundur. Baca ya. Makanya mesti pandai. Macam apa? Khutbah itu singkat. Caranya tuh gampang sebenarnya. Bapak kan bisa baca doa semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tinggal tambah ya ibadallah ittaqullah. Udah. Itu udah rukunnya dah disebut. Sebut. Dah. Bapak tinggal tambah bahasa Indonesia. Hadirin sekalian, para jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Bersedekahlah sebelum mati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Udah, berarti nanti pas balik ditanya oleh jemaah, apa tadi isi khutbah? Bersedekahlah sebelum mati. Dah, ingat dah. Oh, kalau masyarakatnya lagi tak akur, tinggal bilang, jamaah sekalian, sesama muslim bersaudara, jangan bermusuhan. Barakallahu wa lakum. Udah selesai. Itu balik itu pasti gini kata jemaah, mantap. Ya namanya dukun terjun Pak. Jangan bahasanya itu jangan nambah gaya, nanti salah Pak. Bahaya itu. Oh, nak mengeluarkan hadis ke apa masih. Udah yang begitu-begitu aja dah. Cukup itu. Jadi tak boleh di antara kita itu yang tak pandai khutbah itu harus pandai. Takut situasinya seperti itu. Takut situasinya seperti itu. Iya kok ada semua Pak. Kok pas tak ada semua? Sisa bapak ya, pengurus masjid lagi. Masa nak dikasihkan dengan yang lain? Bapak mesti mati. Itu yang mesti khutbah itu sebenarnya begitu. Tapi kebiasaan yang sudah berjalan di daerah kita dan itu tidak salah menurut syariat, maka tak apa diteruskan. Karena kalau di tempat kita itu, di daerah kita ini itu biasanya di khutbah itu dijadikan waktu sekaligus khutbah juga mengingatkan para jemaah. Kalau di daerah Jawa Pak, bahasa Arab semua, tidak ada bahasa Indonesianya, jarang itu bahasa Indonesia itu. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, kita sholat lupa matikan HP atau di silent lah, tidak dibunyikan. Pas sholat ada orang nelpon pula. Iya kok nada deringnya bagus Pak. Kok nada deringnya lagu dangdut. Wah itu heboh. Jadi imam lagi bapak. Pas baca kuliah yuhal kafirun, bunyi HP. Nggak ke nanti baca kuliah yuhal kafirun karena tak konsentrasi, tak selesai. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abudtum, wala antum abiduna. Dah, muter-muter di situ. Dan kadang ada itu. Nah caranya gimana? Ya bapak harus matikan. Karena mengganggu orang sholat itu hukumnya tak boleh. Cara matikannya gimana? Cara matikannya bergeraklah dengan pergerakan yang tidak melebihi 3 kali. Kalau tangan ini Pak, misalnya HP bapak di kocek depan berbunyi, akan gini tangan bapak, ngambil dengan begini itu baru 1 Pak. Tangan ini maju mundur itu hitungannya 1, bukan 2. Setelah diambil, tangannya diam, jari-jarinya main kan. Kalau jari-jari yang bergerak itu tidak dianggap pergerakan besar. Jari-jari ini meskipun berkali-kali tidak dianggap membatalkan sholat. Bapak gatal, pipinya gatal. Ketika gatal,
kan bisa digaruk. Cara menggaruknya cukup 1 jari. Nah, begini. Jangan begini. Kalau begini, tinggal hitung turun naiknya. Nah, kalau sampai 6 kali, 3 kali berarti batal. Oh, kalau apa dia manas dengan nyamuk dia pukul lo pipi dengan pukulan yang kuat, itu bisa batal meskipun sekali. Jadi digaruk aja, digaruk 1 aja. Nah, gitu juga, mainkan 1 aja atau tekan on-off-nya itu. Kalau itu tidak ada masalah. Jadi membuka HP dulu dimatikan tidak ada masalah, tidak membatalkan sholat. Dan itu kita lakukan untuk menjaga kekhusyuan sholat. Tapi rasa saya pasti malu. Ya macam mana? Udah di luar kemampuan kita. Itu kan pasti pelajaran. Besok-besoknya tidak begitu lagi dan lain semacamnya. Kadang memang perlu demikian untuk menjadi pembelajaran terhadap jamaah-jamaah yang lain. Memang seperti itu. Desainnya cara mematikan ini. Jadi bergeraknya tangan itu jangan sampai melebihi 3 kali. Kalau tangan ini bergeraknya 6 kali baru dihitung gitu. Terus kalau misalnya HP-nya tuh pakai celana dia sholat di kocek depan, ya ambil dulu, masukkan tangan, masuk, naik, maju mundur baru 1, Pak. Jadi kalau tangan tidak sampai membatalkan sholat. Kalau pergerakan tangan tuh tak sampai membatalkan sholat. Beda dengan kaki. Kalau kaki ya, kaki maju, mundur itu maju dihitung 1, mundur dihitung 1. Berarti 2 kalau kaki. Kalau tangan tidak. Tangan itu maju mundur 1. Itu pemahaman itu ya. Memang seperti itu. Dan itu juga ujian kita, ujian jamaah yang lain. Khusyuk enggak sholatnya itu. Kalau pas ada bunyi dering gitu ketawa dia, ya belum khusyuk berarti sholat. Pasti dengar tapi kan mestinya fokus, Pak. Anggaplah ujian, itu ujian, kan begitu. Ujian gitu. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu. Silakan mungkin ada yang lain, silakan.